Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan oleh Allah berupa nikmat jasmani maupun sehingga pada pagi ini kita dipertemukan dalam acara seminar merawat harmoni melestarikan damai berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, marilah kita mengucapkan syukur kita dengan ucapan doa alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita kepada junjungan Nabi kita, beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini diakui oleh umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif, yang saya hormati Bapak Sumenda PhD, yang saya hormati Bapak Asep Kumantoro MPD, dan yang saya hormati Bapak Afriyadi Sofyan MKT, dan yang pula yang saya hormati para hadirin yang hadir dalam acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya selaku pembawa acara pada acara pagi hari ini ingin memberikan beberapa susunan acara yang nanti kita akan laksanakan bersama-sama pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan. Dan acara inti yaitu seminar dalam rangka hoax merawat harmoni melestarikan damai berbangsa dan bernegara. Untuk mengawali acara ini, kita buka acara ini dengan membaca kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Mari kita buka acara ini dengan membaca kitab Suratul Fatihah. Alanya wa alanya di dalam Suratul Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca Suratul Fatihah acara nanti bisa berjalan dengan lancar tentunya. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua MKPD Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh
Beliau Bapak Profesor Dr. Syamsul Ma'arif MMI. Waktu dan tempat kami persilakan. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bit taqwa wa nahaina 'anil munkarati wasyahawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa'adil a'izza wal afadil hadanallahu wa iyyakum bil haqq wal haqqu bikum. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Mijen, Sohibul Fadilah Bapak Muhammad Agus Junedi Mkom. Beliau ini termasuk camat yang progresif dan responsif, ya, peduli terhadap isu-isu kekinian milenial dalam rangka merawat damai dan menangkal hoak, memperkuat NKRI. Terima kasih atas apresiasinya Pak Camat. Yang terhormat dari KPID, beliau Bapak Asep Cuantoro. Beliau ini masih muda tapi sekarang sering dituakan. Karena di mana-mana ditolak gara-gara masih muda itu. Tidak pantas sih karena KPID katanya. Jadi visnya lebih muda tapi ilmunya tua. Kemudian kedatangan pula dari peneliti hoak, ya, hoak atau hoak Mas Akhriyadi Sofyan, ya, beliau ini peneliti dan sering melakukan penelitian lapangan mengenai hoak. Kemudian pembicara kita FKPT, beliau ini divisi media dan hukum, Bapak Sukendar PSD, anggota FKPT dari FKPT Jawa Tengah, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami hormati di lingkungan Mijen. Semoga sehat selalu, senantiasa dilindungi dari mara bahaya dan semoga kita terhindar dari virus corona. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku Ketua FKPT Jawa Tengah mengucapkan dan mengapresiasi kegiatan ini, terutama dengan Bapak Camat. Ya, saya anggap tadi sebagai camat yang sangat progresif dan proaktif. Ya, karena kepedulian beliau ini terhadap isu-isu hoax, ya, dan saking sayangnya terhadap warga negara, terutama di wilayah Mijen ini, supaya harmoni, saling mencintai, ada mutual love, mutual respect di antara kita dan tidak terjebak kepada isu-isu radikalisme ataupun terseret kepada terorisme bahkan, naudzubillah. Maka kita sengaja menggandeng proaktif dan sekaligus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, sekaligus merayakan Amun Jadidun, yaitu tahun baru Hijriah. Harapannya kita memperoleh keberkahan dan senantiasa dalam perlindungannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, urgensi daripada tema menangkal hoak ini sangat-sangat penting. Karena sekarang ini kita sudah digempur di berbagai macam media massa, bahkan tidak hanya di media massa, di pojok-pojok desa itu sudah digempur mengenai isu-isu radikal yang itu bermuara daripada sumbernya dari hoax. Ya, kita dibenturkan satu sama lain.
keindahan, keguyupan, saling menyantuni, saling menyayangi, bahkan ikatan atau kohesi sosial, ataupun kita menjaga dengan resiliensi sosial itu dengan kepercayaan lokal wisdom yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat itu kemudian kayak dipelintir gitu, dipelintir dan kemudian dinarasikan dalam narasi-narasi yang penuh kebencian. Nah, seharusnya orang tua itu menyayangi yang muda menghormati yang tua. Tetapi itu nampak pudar sekali. Bahkan ada penelitian terbaru dari seorang peneliti dari luar ya, bahwa era milenial ini kita ini sudah disergap dalam dunia maya itu, yang disebut dengan millennial portrait next generation. Jadi judulnya seperti itu. Itu ternyata setiap hari kita itu terpapar hoax itu sekitar 500 sampai 800. Kalau di Suara Merdeka kemarin juga muncul 800 ribu isu-isu hoax dari sumber-sumber yang invalid, ya, tidak dibenarkan dan tidak berasal dari orang-orang yang berkompeten atau apalagi dari pihak-pihak yang berkompeten itu. Maka yang terjadi Bapak Ibu, suasana harmoni, damai, guyup rukun Indonesia yang memiliki geografi seperti surga ini nampak mulai panas itu ya, iklimnya itu. Kayaknya adem tapi panas. Seperti Solo tiba-tiba meledak begitu. Ada orang melakukan ritual midodari ini kemudian digerebek oleh sebuah laskar. Ya, tentu saja ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, pasti ada tadi isu-isu hoax yang mengitari setiap hari, ditransmisikan nilai-nilai hoax atau nilai-nilai yang invalid dan kemudian menarasikan kebencian dan tidak ada toleransi. Padahal selaku umat beragama itu kan ya, seharusnya kita itu mengedepankan ukhuwah, apalagi sesama katakanlah internal muslim. Bahkan terhadap antar muslim pun kita juga harus mengedepankan ukhuwah. Jadi ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah islamiyah. Ya, jadi ini yang harus benar-benar dipegang harusnya. Perbedaan itu adalah fitrah. Perbedaan itu desain Tuhan. Jadi kira-kira itu adalah kehendak Tuhan, kira-kira gitu ya. Kita jangan melawan kehendak Tuhan kalau memang kita ini memang beragam, terdiri dari suku, bangsa, ya, keimanan, agama, kepercayaan yang berbeda-beda itu. Nah, harusnya kepercayaan, keimanan itu justru adalah melahirkan sebuah ekspresi keberagamaan yang penuh cinta kasih, penuh perdamaian. Artinya agama seharusnya menunjukkan, ya, merawat harmoni dan perbedaan itu, bukan menarik kepada isu-isu bahkan memperbincangkan atau persoalan-persoalan yang sebenarnya itu remeh-temeh gitu. Bapak Ibu lihat di Facebook, di YouTube, ya, itu digembar-gemborkan persoalan furu'iyah yang sebenarnya itu apa sih gitu. Mbok ya pengajian katakanlah semacam itu, membincang tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan, ya, menjadi masyarakat yang penuh kemandirian misalkan gitu, penuh cinta kasih, dan istilahnya ya harus mentransformasikan sebuah nilai-nilai yang baik, mentransmisikan dan mentransformasikan nilai-nilai baik sehingga menjadi laku lampah yang baik, ya, antara hati, pikiran dan gerakan itu memang hanya tertuju pada Allah, bukan kepada motif-motif yang lain. Apalagi jangan sampai ya internalisasi pemahaman agama itu menyebabkan kita al-hulu fiddin, ya, menjadikan kita itu ya eksklusif, tertutup, bahkan melakukan al-hulu. Al-hulu itu adalah berlebih-lebihan. Al-hulu fiddin, berlebih-lebihan dalam agama itu. Padahal jelas-jelas al-hulu fiddin itu dilarang di dalam
agama kita, katakanlah di dalam agama Islam itu. Kalau Bapak Ibu membaca di surat An-Nisa itu jelas-jelas ada larangan kelas ya. La tahlu fi dinikum. Janganlah Anda berlaku keras di dalam agama Anda itu. Kemudian kalau di dalam hadis juga begitu. Iyyakum wal hulu fid din fa innama ahlaka min man qablakum itu al hulu fid dinikum. Jadi hati-hati dengan persoalan pandangan, konsep atau paradigma atau ideologi yang itu menyeret pada pemahaman-pemahaman yang kekerasan atau bahkan melakukan amaliyah dan tatoruf itu. Nah, Bapak Ibu, hasil penelitian dari FKPT Jawa Tengah, alhamdulillah Jawa Tengah masih memiliki apa yang disebut dengan local wisdom, local genius, kearifan lokal itu. Nah, mari kita rawat bersama, mari kita sosialisasikan bersama, dan mari kita menangkal hoax, menangkal isu-isu radikal atau pemahaman-pemahaman yang menyeret kepada terorisme itu dengan local wisdom itu. Antara BNPT dan saya sebagai ketua FKPT itu adalah tangan ataupun partner daripada BNPT. Ya, istilahnya BNPT daerah, Pak. Ya, nanti memiliki tugas yaitu adalah melakukan deteksi dini, kontraradikalisme dan diradikalisasi. Jadi FKPT itu sebenarnya ingin merangkul ya, ingin mendamaikan, dan jangan sampai sampean ataupun bahkan naudzubillah keluarganya yang terseret kepada pemahaman-pemahaman yang radikal akibat gara-gara tidak bisa memfilter isu-isu hoax yang bersebaran di dunia maya ini. Itu naudzubillah. Maka dari FKPT itu menjaga. Nah, waspadanya adalah ketika sudah kita tangkal, sudah kita rawat, itu masih terseret kepada itu, ya nanti ada yang lebih berhak itu, Densus 88. Jadi semua akan diawasi, jangan main-main. Ya, kemarin 14 Agustus senyap ada 15 orang dieksekusi. Ya, di Jawa Tengah ada 3 orang, bahkan ada perempuan di Semarang Utara itu. Ya kan? Jadi seperti di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat, di Jakarta, di Poso, ini baru ini Bapak Ibu melakukan gerilya-gerilya mereka di tengah pandemi, Masya Allah. Jadi isu-isu seperti ini sebenarnya tidak pernah mati di Indonesia. Maka oleh karena itu mari kita rawat kebersamaan kita lawan isu-isu hoak, bahkan kita lawan bersama-sama tentang radikalisme dan terorisme yang itu merupakan kejahatan kemanusiaan, extraordinary crime. Dan mohon Bapak Ibu ketahui, Suriah sudah hancur. Ya, faktanya negeri-negeri ISIS sekarang ini sudah hancur. Dan terorisme telah terpecah belah. Ada yang mengikuti paham Al-Qaeda, ada yang mengikuti ISIS. Tapi semuanya itu sebenarnya adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nilai agama manapun. Apalagi dia membajak nama-nama agama atau ajaran-ajaran Islam, itu sangat-sangat jauh sekali. Makanya oleh karena itu saya mengapresiasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada Bapak Camat yang luar biasa sekali, dan mohon maaf atas kerauan saya dan tim yang selalu istilahnya itu kurang dalam tanda kutip itu ya. Karena memang ini terus terang FKPT juga masih dalam situasi pandemi Bapak Ibu. Ya, situasi pandemi, dan dalam situasi pandemi ini istilahnya program-program mandatori juga belum direalisasikan. Jadi alhamdulillah ini karena kecintaan kita terhadap NKRI, apapun kita laksanakan, dan alhamdulillah Pak Camat juga ngestokake dan meridhoi, dan alhamdulillah Bapak Ibu juga hadir antusias sebagai bentuk kecintaan terhadap NKRI itu. Semoga kita akan mengenang selalu jasa-jasa para pahlawan kita yang memang sudah mendahului kita, dan
Mari kita bersatu padu untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita doakan, merenung sejenak untuk para alim ulama kita, para pahlawan kita yang sudah mengorbankan demi NKRI ini. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mari kita ikuti dari awal hingga akhir dari paparan yang terjadi di lapangan oleh para narsum kita, dan saya pasrahkan sepenuhnya kepada moderator kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Samsul Arif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa mengambil hikmahnya. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus event speech yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Agus Junaidi S.Com MM dan sebagai Kepala Camat Mijen Kota Semarang. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Camat untuk membuka dan sebagai inspektor waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang selalu saya hormati dan saya selaku Camat Mijen juga merasa bangga ternyata di Mijen ada tokoh agama sekaligus dosen yang sekualitas beliau, yaitu Profesor Samsul Ma'arif. Ini Mijen patut bangga ya. Yang saya hormati Pak Akhriyadi Sofyan MA, itu peneliti hoax ini. Kemudian ini kalau peneliti memang biasanya agak unik ya, gondrong-gondrong gitu. Oh iya. Kemudian yang saya hormati pula Pak Asep Cuantoro MPD, ini KPID Jawa Tengah, juga biasanya kayaknya dulu periode dulu itu kan saya pernah termasuk saudara yang kakaknya Pak Anggoro itu siapa? KPID yang lama ya? Oh, Pak Pujo. Ya, Pak Pujo. Sepuh-sepuh ini kok muda, ini suatu. Oh, gimana? Oh, juga bareng. Oh, terus ini juga Pak periode Pak. Oh, nah, ternyata KPID boleh muda juga gitu, berarti luar biasa gitu. Kemudian ini narasumber kita juga ini Pak Sukendar PhD. Beliau setahu saya itu dulu dosen gitu. Awal-awal saya di Mijen itu dulu sempat beberapa kali melihat beliau aktif di masjid. Sampai tiba-tiba kok menghilang. Saya kira pindah, ternyata beliau ngambil PhD-nya ini ya. Luar negeri, makanya kok enggak muncul. Saya juga patut warga Mijen patut berbangga karena di Mijen banyak tokoh-tokoh berkualitas nih, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Kemudian yang saya hormati dari Kesbang Pol, Ibu Ani Sugeng Rawo, Ibu, kemudian teman-teman dari SKPD Jawa Tengah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Kecamatan Mijen, baik tokoh masyarakat. Kami juga mengundang Karang Taruna ini Pak, karena ini hoax, ini yang baju-baju seragam ini Karang Taruna, ini generasi muda kita ini. Dari tokoh agama, kemudian
ketua RT, ketua RW, penggerak PKK kami undang nggih. Matur nuwun kerawuhanipun karena saya pada saat dulu janjian tanggal itu nggih untuk kesepakatan acara ini, saya tidak tahu kalau tanggal 20 tanggal merah lah. Ini termasuk luar biasa, tepuk tangan buat panjenengan semua karena tanggal merah panjenengan tetap kersa rawuh di Aula Kecamatan Mijen nggih. Tentunya tetap bahagia nggih Bapak Ibu. Karena tradisi di Mijen kalau malam 1 Muharram lelean itu Pak. Ini habis lelean tetap masih kersa rawuhnya luar biasa. Kemudian ini ada teman-teman dari Sahabat Mata juga ini Pak. Ini juga komunitas yang luar biasa yang dikomandani oleh Ustadz Basuki Ustadz Basuki Sugeng Rawuh Jadi sebagai gambaran di Mijen memang seperti yang dulu pernah kami sampaikan, ini sekarang sudah menjadi kecamatan yang penduduk aslinya sudah mulai terkikis. Banyak penduduk dari Semarang bawah yang sekarang pindah dan berdomisili di Kecamatan Mijen. Jadi urban penduduk Semarang memang sekarang perkembangannya kan di Kecamatan Mijen ini. Sehingga ini Mijen memang banyak dari bawah yang sekarang berdomisili di sini. Kemudian ada beberapa hal setelah kami menjabat di sini itu memang kami lihat terutama dari unsur-unsur agamanya untuk sedikit kalau diskusi kalau sudah menyentuh ke diskusi agama biasanya agak panas, mungkin Pak Sukendar juga verso agak panas, tapi ya itulah Islam kan rahmatan lil alamin. Jadi kadang-kadang panas, kadang-kadang memekakkan telinga kadang-kadang seperti yang dikatakan Prof Samsul tadi, sebetulnya bukan diskusi yang urgensi, tapi kadang-kadang itu malah menjadi bahan yang malah diperdebatkan terus menjadi debat kusir ya. Kemudian kemarin pagi sampai siang kami seluruh camat dan ramil Kapolsek dikumpulkan oleh Bapak Wali Kota, Pak Kapolrestabes, Pak Dandim, lengkap Pak Muspika di Patra Jasa, Pak Kajari, Pak Dempom. Di situ membahas isu-isu terkini terutama berkaitan ini kan akan ada pilkada serentak se-Jawa Tengah se-Indonesia bahkan Desember itu. Nah, sudah ada beberapa isu memang yang menjadi isu strategis yang menjadi perhatian dari pimpinan-pimpinan kami sehingga kami pun dikumpulkan. Salah satunya adalah yang sudah muncul yang kemungkinan akan itu menjadi bahan adalah isu COVID-19 ini, di mana ada barangkali nanti ada isu jangan datang ke TPS karena jangan-jangan TPS-nya nanti menjadi tempat penularan COVID-19. Nah, itu Bapak Ibu nanti tidak usah khawatir karena itu sudah diantisipasi oleh penyelenggara pemilu nih. Jadi pemilu serentak itu tidak menjadi keputusan KPU, tapi adalah menjadi keputusan politik bersama berbagai pihak seperti Presiden, Mendagri, terus Kementerian Keuangan kemudian dari gugus tugas, dari TNI Polri, semua sudah mengantisipasi dan memikirkan yang terbaik sehingga pemilu tetap terus diselenggarakan walaupun sempat tertunda beberapa bulan untuk pilkadanya sehingga itu isu yang pertama. Itu termasuk mungkin kategori hoax juga hoax sehingga itu yang harus kami antisipasi di kewilayahan kami, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil harus mulai mengantisipasi dan mengikis berita-berita yang tidak benar. Kemudian yang dipertanyakan lagi nanti kalau sisu nyoblos pakunya kan dipegang oleh orang banyak, gimana itu nanti kalau sisi terjadi penularan. Nah, kemudian ada isu lagi gimana kalau masing-masing kontestan atau masing-masing pemilih itu nanti membawa paku satu-satu gitu. Lah malah membawa paku satu-satu malah
Engko nanti untuk kejahatan gitu, menusuk kancane. Yang parah lagi kalau itu terjadi yang diinginkan harapan dari mungkin yang tidak baik dari penyebar itu, kalau memang menginginkan satu orang pemilih nanti satu paku, nanti mesake tukang-tukang nggih. Tukang-tukang pas kerja mboten iso kerja karena kentekan pakune diborong oleh pemilih. Bayangkan kalau 100 juta lebih se-Indonesia. Nah, itu pakune berarti kan 100 juta paku lebih. Nah, itu bisa juga mengganggu stabilitas. Kemudian ada beberapa perkembangan termasuk alah ora usah dateng wong apa jenenge nyoblos ora nyoblos yo paling yo kuwi-kuwi wae. Nah, seperti itu juga berita-berita hoax yang akan kami juga kikis. Kemudian isu-isu strategis lain seperti kadang-kadang ini di Mijen berita pasien yang pernah terjadi di tempat kami pada saat Kecamatan Mijen ditunjuk TPU-nya, TPU Jatisari itu ditunjuk untuk tempat pemakaman khusus jenazah Covid, itu juga kami diserang hoax yang enggak yang kami juga harus, bahkan pimpinan atensi kami Pak Kapolsek Pak Danramil wajib mengawal setiap pada awal-awal 10 hari sampai 2 minggu pertama wajib mengawal setiap jenazah yang datang ke TPU Jatisari jam berapapun. Kami sehingga sepakat jam 2, jam 10 malam, jam 1 kami ngawal sendiri. Karena itu tadi terpancing oleh berita-berita hoax, masyarakatnya akan menuntut, masyarakatnya akan menutup jalan akses menuju makam. Terus ada berita-berita yang berkembang liar. Tapi alhamdulillah ternyata hal tersebut tidak terjadi di Kecamatan Mijen. Sehingga kami juga salah satu untuk penangkalan penyebaran hoax adalah tentunya kerjasama dengan tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW. Ini setiap informasi yang ada akan selalu kami sampaikan secara berjenjang melalui Pak Lurah mungkin mulai RT RW, sehingga berita-berita yang tidak benar bisa terkikis. Alhamdulillah di Mijen sampai dengan hari ini bisa bisa kondusif suasananya. Dan satu lagi kekuatan di Kecamatan Mijen adalah masyarakatnya sangat-sangat guyup. Sangat-sangat guyup, sangat akrab, rukun. Saya tadi malam keliling di beberapa kelurahan itu di situasi pandemi itu masyarakatnya luar biasa. Dan setiap acara Pak Ustadz, Pak Yai di warga itu selalu mandiri. Kayak tadi malam disuguhi neko-neko macam-macam itu mereka biaya patungan. Padahal kondisi kayak gini kan mungkin keuangan harusnya diirit, tapi setiap ada acara warga itu menurut saya tetap masih wahnya itu dalam arti karena guyup masih jadi mereka bau patungan iuran untuk mensukseskan acara mereka sendiri. Bahkan tadi malam ada sampai mengundang kiai makan bareng-bareng lesehan, nyenengke lah pokoknya. Saya bangga dan bersyukur menjadi camat di Mijen karena tugasnya berarti menjadi enteng. Kemudian untuk selanjutnya kita ke pokok inti permasalahan. Untuk seminar pada hari ini adalah kita menanggal hoax, merawat harmoni, melestarikan damai berbangsa dan bernegara. Untuk menginjak acara pokok inti yang pertama dari monggo kita masuk ke pokok inti pada hari ini, seminar hari ini. Pembicara kita moderator jadi ini nanti kita dengarkan bareng-bareng. Mohon untuk disimak. Nyun sewu yang kursi masih kosong diisi di depan ben di depan orang nak difoto orang ketok kosong, padahal ini kan termasuk pesertanya yang hadir banyak jadi biar orang ngisi-ngisi nak masuk masuk live YouTube ngoten nggih. Atur nuwun dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini seminar untuk menangkal hoax kita buka. Atur nuwun dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita buka acara ini
sehingga bisa berjalan lancar sampai selesai, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.